Halo, bertemu lagi dengan, mata kuliah Desain UI UX pada pertemuan ke-12 ya. Yang akan kita bahas adalah bagaimana mengembangkan prototipe interaktif menggunakan tools digital. Nah, fokus kita bukan lagi sekedar membuat tampilan statis, tapi bagaimana merancang alur interaksi, simulasi perilaku sistem, serta validasi desain sebelum masuk ke tahap development. Nah, prototipe interaktif ini adalah representasi dari produk digital yang memungkinkan user berinteraksi, misalnya klik tombol, lalu berpindah halaman hingga mensimulasikan alur penggunaan aplikasi. Nah, dalam mata kuliah ini kita juga fokus pada penggunaan Figma ya, karena kita mendukung kolaborasi tim dan mudah diintegrasikan dengan workflow dari developer. Nah, di dalam industri, kita sering menemukan bahwa developer jarang melakukan coding dari nol ya, langsung coding dari nol. Jadi biasanya membaca prototype sebagai blueprint dari produk. Jika prototyping buruk, maka bugs UX itu akan muncul di fase production dan itu sangat mahal. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah eh, outline materi ya, terdiri dari konsep dan manfaat dalam UX, yaitu ibaratnya prototipe ini adalah sebagai maket rumah ya. Jadi sebelum kita membangun rumah yang asli, tapi kita sudah bisa melihat bentuk dan alurnya. Kemudian kita akan bahas tentang tingkatan fidelity dalam prototyping. Nah, jadi fidelity ini adalah seberapa mirip prototype dengan aplikasi aslinya. Ada yang disebut dengan low fidelity, kemudian high fidelity, dan juga middle fidelity. Nah, kemudian proses prototyping ya, dari ide ke produk interaktif, yaitu alurnya adalah dimulai dari ide, kemudian ada user flow, ada wireframe, ada desain UI, kemudian prototype interaktif, dan testing. Kemudian kita juga akan bahas tentang rapid prototyping di dalam UX. Bagaimana caranya membuat prototipe dengan cepat yang dapat langsung diuji dan juga langsung dilakukan perbaikan ya. Jadi siklusnya adalah pembuatan, kemudian dilakukan pengujian, dilakukan perbaikan ya, berdasarkan feedback, kemudian dilakukan proses testing kembali ya. Jadi tujuannya adalah supaya tidak menunggu desain sempurna ya, tapi cepat dapat mendapatkan feedback dari user. Kemudian jenis-jenis prototipe juga kita akan bahas ya. Jadi prototipe ini adalah artinya bukan sekedar tampilannya cantik, tapi memastikan apakah aplikasi mudah digunakan sebelum masuk ke fase coding. Nah, konsep dan manfaat prototyping dalam UX ini adalah digunakan sebagai alat ya untuk memahami bagaimana user berinteraksi dengan sistem, tidak hanya bagaimana tampilannya. Ya, kalau kita hanya melihat desain statis, maka kita tidak akan tahu apakah user itu paham atau masih bingung atau sama sekali tidak paham gitu ya. Tapi kalau prototipe ini dapat dicoba, diklik, kemudian ada faktor interaksinya, maka kita dapat memahami ya alur berpikir user itu apakah sesuai dengan aplikasi yang kita desain. Nah, artinya prototyping ini adalah salah satu proses untuk membuat contoh awal ya dari sebuah produk digital sebelum benar-benar dikembangkan atau diwujudkan menjadi suatu sistem yang utuh ya. Jadi tujuannya adalah untuk mensimulasikannya, fiturnya seperti apa, alurnya, lalu interaksinya yang nantinya akan digunakan oleh user. Jadi prototipe itu tidak harus selalu digital, tapi berupa sketsa ya di atas kertas, gitu ya. Bisa juga berupa model interaktif di Figma ya. Jadi artinya kalau di Figma maka kita bisa mengklik secara interaktif seperti halnya aplikasi asli ya. Maka penekanannya di dalam prototipe ini tidak hanya aplikasi jadi, tapi alat untuk memastikan bahwa ide yang kita desain itu masuk akal, mudah difahami sebelum benar-benar masuk ke dalam fase coding.
Nah, di sini ada apa quotes ya, yaitu they slow us down to spend us up ya. Jadi kalau kaitannya dengan prototyping, maka eh, prototyping bisa jadi terasa memperlambat di awal gitu ya, karena prosesnya lama gitu. Seperti tadi ada pembuatan, prototyping, lalu pengujian, lalu feedback, lalu perbaikan gitu ya. Nah, tapi justru kenapa prototype itu memang terasa lambat gitu ya di awal, karena kita tidak langsung jump ke coding gitu ya. Tapi justru disinilah kita dapat menangkap gitu ya segala hal feedback dari user, dan yang utama adalah untuk menghindari kesalahan besar yang nanti akan terjadi di production atau di development ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan prototyping, eh, akan mempercepat proses codingnya. Jadi kita akan merasakan bahwa seolah-olah lama di proses prototyping, tapi justru kita akan menyempurnakan ya feedback, proses perbaikan dan sesuai dengan feedback yang ada. Kalau tanpa prototyping, seolah-olah memang coding menjadi lebih cepat. Tapi dengan prototyping, kita harus sabar dulu nih di awal gitu ya. Tapi berikutnya pada saat coding bisa speed up. Kemudian tanpa prototyping banyak sekali revisi di akhir ya. Jadi akan terasa ditemukan banyak hal gitu ya, banyak permasalahan yang belum ditangkap di awal gitu ya. Sehingga kalau dengan prototyping itu revisi dapat terjadi sebelum coding. Ya, proses perbaikan penyempurnaan itu dilakukan di fase prototyping. Lalu dengan tanpa prototyping maka bugs UX itu menjadi mahal untuk diperbaiki. Sementara kalau dengan prototyping, dengan ditemukannya kesalahan yang terdeteksi di awal, maka proses coding itu akan sangat minim ya ditemukan bugs. Lalu tanpa prototyping, nah, proyek seolah-olah menjadi lambat gitu ya. Padahal dengan prototyping bisa memperlancar ya proses development. Jadi kalau kita lihat di sini pentingnya prototyping ini adalah menjembatani konsep dengan pengalaman nyata ya. Jadi biasanya ide itu masih berupa cerita gitu ya yang ada di benak kita. Dan dengan prototyping ide itu berubah menjadi sesuatu yang terwujud ya. Bisa dilihat, bisa dicoba langsung oleh user. Kemudian mendapatkan feedback sejak awal gitu ya. Daripada tahu salah di akhir, maka kita punya prinsip lebih baik tahu salah di awal gitu ya. Kesalahannya diketahui di awal, lebih dini gitu ya. Karena dengan prototyping itu memungkinkan kita mendapatkan masukan sejak tahap awal sebelum sistem itu dibuat atau dikembangkan atau masuk ke fase coding. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas keputusan desain ya. Jadi kita tidak lagi menebak-nebak desain mana yang bagus gitu ya, karena kita sudah wujudkan, kemudian user bisa mencoba merasakan interaksinya seperti apa. Kemudian yang keempat, menghemat waktu dan biaya development. Jadi kalau kesalahan baru ketahuan setelah coding, maka biayanya akan mahal. Tapi beda halnya kalau kesalahan itu diketahui pada saat prototyping, maka perbaikan akan jauh lebih cepat dan murah gitu ya. Lalu juga membangun pemahaman bersama. Prototype ini adalah menjadi bahasa visual antara desainer, developer, stakeholder gitu ya. Jadi semua orang sudah bisa melihat produk yang sama sehingga tidak ada yang salah tafsir gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke manfaat. Manfaat prototyping itu adalah yang pertama mengurangi risiko meningkatkan komunikasi. Jadi membantu kita menemukan masalah usability sejak awal. Prototype menjadi bahasa visual yang sama bagi desainer, developer, dan stakeholder sehingga sebuah bisa melihat produk yang sama, bukan hanya membayangkan ya, tidak hanya sekedar membayangkan. Atau kalau misalnya di waterfall, semuanya masih membayangkan, setiap orang mengasumsikan dengan apa bayangan dan pandangan mereka masing-masing. Wujudnya sendiri baru mulai dirasakan atau baru mulai terlihat di 6 bulan kemudian misalnya ya, atau 12 kemudian kalau
proyeknya itu 1 tahun. Jadi wujudnya itu baru bisa diketahui setelah jadi gitu ya. Efisiensi biaya dan percepatan inovasi. Jadi mengubah prototipe itu jauh lebih murah dibandingkan kalau kita memperbaiki kode yang sudah jadi. Ya, apalagi beresiko merombak secara total gitu ya. Maka itu sama halnya dengan kita mengerjakan proyek 2 kalinya gitu ya. Karena itu kita bisa lakukan banyak eksperimen di area prototipe ini. Lalu stakeholder buy-in, yaitu stakeholder itu tidak hanya mendengar dari sisi presentasi, tapi bisa langsung melihat dan mencoba produknya. Jadi bisa meningkatkan rasa percaya dan antusiasme terhadap proyek ya. Oh ternyata keren nih gitu ya misalnya. Atau oh ternyata eh, di melebihi ekspektasi dari pengguna gitu ya. Nah, kemudian menggali kebutuhan dan perilaku pengguna. Jadi sebagai user, ketika user mencoba prototipe, maka kita bisa melihat pola pengguna, apa yang mereka rasakan, lalu kebingungannya seperti apa gitu ya, lalu kebutuhan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, pada akhirnya adalah mempercepat time to market ya, karena masalah besar sudah dapat diselesaikan di tahap desain pada saat prototyping. Sementara pada saat masuk ke fase development akan menjadi lebih lancar, produk bisa dirilis lebih cepat. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan di sini prototyping itu bukan sekedar alat desain ya, tapi strategi untuk mempercepat dan mengefisienkan keseluruhan siklus pengembangan produk digital. Nah, di dalam slide ini menunjukkan bahwa pengembangan produk digital itu bukan hanya proses satu arah ya, tapi proses secara berulang atau iteratif. Ada brainstorming gitu ya, yaitu cara mengumpulkan ide sebanyak mungkin tanpa memikirkan teknis terlebih dahulu. Ya, teknisnya belum terpikirkan. Lalu user flow. Nah, ini kita membuat user flow itu untuk mengetahui alur langkah user saat menggunakan aplikasi ya. Dari mulai login, misalnya lalu muncul dashboard, lalu berikutnya bisa mengakses menu untuk input data, kemudian ada proses simpan, dan seterusnya. Kemudian wireframe. Nah, wireframe ini user flow yang kemudian kita turunkan menjadi wireframe, yaitu kerangka layout halaman. Tapi di sini belum ada pewarnaan, beauty gitu ya, belum ada gitu ya. Yang terpenting adalah struktur dan posisi atau tata letak elemennya ya. Kemudian UI design. Nah, setelah struktur jelas, barulah kita masuk ke fase UI design, menentukan warna, font, icon, gitu ya, dan tampilan visual. Lalu, setelah ini selesai, baru masuk ke development. Jadi, prototipe yang sudah matang, setelah matang, gitu ya, setelah dilakukan terus-menerus perbaikan dengan melalui iterasi yang banyak, gitu ya, maka kalau prototipe itu sudah matang, baru bisa masuk ke fase development untuk mengimplementasikan ke dalam code atau disebut dengan fase coding. Kemudian berikutnya adalah setelah selesai development, dilakukan tahap uji coba dan sebagainya, ada rilis ya. Rilis, aplikasi dirilis dan mulai digunakan oleh user. Nah, di sini ada yang disebut dengan product iteration ya. Jadi setelah dirilis, pekerjaan belum selesai, dari feedback user, kita bisa saja kembali lagi ke tahap awal ya untuk melakukan perbaikan dan mengembangkan fitur, misalnya fitur tambahan. Jadi ini yang disebut dengan iterasi produk. Jadi produk selalu diperbaiki, disempurnakan gitu ya, diimprove gitu ya, secara berkelanjutan atau continuous improvement. Jadi desain itu bukan hanya proses yang sekali jadi gitu ya, prosesnya hanya satu arah. Padahal ini adalah merupakan proses yang berulang sampai produk benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa prototyping ada di tengah-tengah ya antara desain dengan development. Jadi tahap awal desain konsep, lalu kita mulai ke brainstorming, membuat user flow, wireframe, UI design. Sebuah ini masih berupa konsep ya dan visual. Nah, tahap kuncinya justru ada di prototyping. Jadi setelah selesai desain, kita tidak langsung coding, melainkan masuk ke tahap prototyping, yaitu mengubah desain statis menjadi model yang dapat diklik, bisa interaktif gitu ya, diklik, diuji, sehingga disinilah
kita dapat mensimulasikan bagaimana user dan akan benar-benar menggunakan aplikasi. Nah, kapan masuk ke fase development, kemudian rilis, yaitu ketika prototype ini sudah divalidasi, barulah developer mengimplementasikan ke dalam code. Lalu setelah selesai development dan proses pengujian, barulah dirilis. Nah, setelah rilis, bisa jadi kita kembali lagi ke awal gitu ya, tergantung feedback dari user. Nah, ini yang disebut dengan proses iterasi produk, desain, prototyping, development, terus berulang sampai kualitas produk benar-benar optimal. Nah, tingkatan fidelity dalam prototyping ini adalah menggambarkan seberapa dekat prototipe kita sampai pada produk akhir gitu ya. Jadi bukan hanya soal tampilan, tapi juga detail interaksi, perilaku sistem. Semakin tinggi fidelity ya, dari low, middle, lalu high, semakin tinggi fidelity maka itu semakin realistis pengalaman yang dirasakan oleh pengguna. Nah, ini yang disebut dengan low fidelity ya. Kalau kita lihat di sini tampilannya masih berupa coret-coretan, itu belum lengkap juga apa sih poin yang ada di sini di kotak eh, silang diagonal. Lalu detail untuk setiap jam ini ya, ada jam, ada tampilan jam, kemudian ada icon, lalu ada deskripsi. Deskripsinya kita belum tahu betul itu apa gitu ya. Tapi yang pasti adalah kita sudah menggambarkan konsepnya dalam satu layar itu terdiri dari apa saja. Jadi prototype low fidelity ini adalah prototipe yang paling sederhana berupa sketsa di kertas atau wireframe hitam putih. Cirinya adalah fokus ke warna, tidak fokus ke warna dan estetika, tapi lebih fokus pada struktur ya, kemudian alur, dan kapan digunakan? Biasanya dibuat pada saat fase awal proyek ya, saat masih eksplorasi ide. Jadi pada saat masih eksplor ide, bolak-balik gitu ya, menuangkan ke dalam ide gitu ya, solusi desain, maka disinilah mulai membuat low fidelity. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya? Itu yang pertama sangat cepat dan murah ya dibuat. Bisa cukup menggunakan kertas saja atau wireframe sederhana, mudah dibuang dan diganti gitu ya. Jadi di sini adalah poin penting yang perlu dilakukan untuk eksplorasi ide. Nah, desainnya masih kasar, tapi juga mendorong kreativitas ya, karena kita tidak terjebak dalam tampilan visual. Kemudian low fidelity juga sangat cocok untuk brainstorming dan diskusi awal. Nah, kekurangannya, nah ini. User sering kesulitan membayangkan aplikasi sebenarnya gimana sih selengkapnya gitu ya. Lalu interaksi nyatanya belum bisa diuji, belum tahu apakah tombol nyaman diklik atau alurnya membingungkan. Kemudian karena tampilannya terlalu sederhana, isu kompleks bisa terlihat seolah-olah sepele gitu ya. Nah, kemudian bisa ditemukan insight ya, yang didapat sering belum bisa langsung dipakai di desain final. Nah, ini adalah prototype mid fidelity. Jadi di sini sudah mulai rapi, layoutnya jelas gitu. Tapi belum terlalu detail ya, masih belum terlalu detail. Nah, cirinya apa? Sudah mulai didesain dalam tools digital, lalu interaksi dasarnya mulai ada gitu ya, visual masih sederhana, dan kapan ini dibuat gitu ya, mid fidelity prototype ini yaitu pada saat melakukan pengujian alur dan navigasi ya, karena ini kita belum mendesain secara detail. Yang pada saat sedang fokus ya, masih di tahap desain alur dan navigasi, maka mid fidelity ini dibuat. Kemudian apa kelebihan dan kekurangannya? Ya, kelebihannya adalah dapat memberikan pengalaman yang lebih realistis ya dibandingkan low fidelity. User sudah memahami alur aplikasi dengan jelas, kemudian bisa menguji interaksi dasar seperti pemilihan halaman, efektivitas navigasi gitu ya. Kemudian mid fidelity juga sangat cocok untuk mengevaluasi user flow, yaitu memastikan bahwa user dapat menyelesaikan task dengan benar. Nah, walaupun lebih detail, tahap ini masih relatif cepat ya dibuat dibanding high fidelity.
Nah, hanya kekurangannya adalah tampilannya masih belum mencerminkan final, ya karena sesuai tujuannya tadi ya. Warna font brand belum sepenuhnya ditampilkan, juga kurang cocok untuk menguji micro interaction, yaitu apa? Misalnya animasi tombol, lalu efek notifikasi gitu ya. Selain itu juga prosesnya tetap memerlukan waktu yang lama, lebih lama dibanding low fidelity. Nah, high fidelity ini adalah hampir menyerupai aplikasi aslinya ya. Jadi kalau kita lihat tampilan seperti ini, ada warnanya, ada font, ada icon gitu ya. Lalu keserasian warnanya juga diperhatikan, ada animasi, ada transisi. Nah, bisa dipresentasikan ke stakeholder. Jadi kalau sudah high fidelity, ini dapat dipresentasikan ke stakeholder dan diuji coba oleh pengguna ya. Dan ini penting sebelum kita masuk ke dalam low high fidelity. Jadi kita dapat pilih gitu ya tingkat fidelity sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua tahap butuh high fidelity. Yang penting adalah cepat tepat digunakan, bukan hanya sekedar terlihat keren gitu ya tampilannya. Nah, kelebihan kekurangannya apa? Yaitu kelebihannya adalah memberikan simulasi pengalaman pengguna yang realistis ya. User sudah bisa merasakan bagaimana produk digunakan, lalu hasil pengujiannya pun lebih akurat ya. Bisa langsung dijadikan dasar dalam desain, mempermudah komunikasi dengan stakeholder gitu ya, karena mereka tidak perlu membayangkan ya, cukup mencoba langsung, melihat langsung, merasakan langsung. Ya. Lalu kita juga dapat memprediksi ya bagaimana produk akan diterima oleh pengguna. Ya, apakah di fase ini kita sudah bisa melihat gitu apa pengguna kita happy gitu ya dengan hasil desain atau mereka justru bingung gitu ya karena dialog layarnya kurang interaktif dan seterusnya. Nah, kekurangannya apa? Yaitu butuh waktu dan usaha yang effortnya lebih besar karena sudah menghabiskan banyak tenaga, desainer kadang jadi enggan mengubah desain ya, padahal harusnya desain itu tetap fleksibel, menerima masukan ya, dan perubahan. Lalu pengguna juga sering mengira prototipe itu sudah menjadi produk akhir gitu ya, sehingga memberikan feedback yang terlalu dangkal atau superficial. Ada juga risiko tim nih yang terlalu fokus pada estetika bukan pada inti masalah usability. Jadi bisa terjadi seperti itu ya. Nah, perbandingannya dalam pemilihan fidelity ini, jadi artinya kapan sih menggunakan low fidelity, lalu mid fidelity, dan high fidelity. Jadi kalau secara visual gitu ya, low fidelity sangat sederhana, mid fidelity moderat, dan high fidelity itu sangat detail. Dan ini sudah menyerupai aplikasi aslinya. Ya. Dari sisi interaksi, ya, low fidelity itu hampir tidak ada interaksi. Mid fidelity sudah bisa menguji ya dengan materi navigasi dasar. Lalu high fidelity memungkinkan kita menguji interaksi lengkap ya, seperti transaksi, notifikasi itu sudah muncul di sini. Dari sisi waktu pembuatan, low fidelity sangat cepat, lalu mid fidelity sedang, dan paling lama karena saking detailnya itu adalah di high fidelity. Lalu biaya. Biaya kalau low fidelity itu murah, kemudian semakin tinggi fidelity maka semakin mahal biaya yang dikeluarkan gitu ya. Nah, low fidelity itu cocok untuk eksplorasi di awalnya. Kemudian mid fidelity untuk memperbaiki user flow. Lalu high fidelity untuk usability testing ya. Jadi artinya tidak semua proyek itu bisa langsung high fidelity. Ya, jadi pilihlah level fidelity sesuai dengan tujuan dan tahap pengembangan produk ya. Nah, ini adalah prototype fidelity. Tools prototyping yang disusun dari level fidelity paling rendah ke paling tinggi berdasarkan kemampuan interaksinya gitu ya. Low fidelity itu apa saja? Ada Balsamiq, Draftium, Sketch ya. Nah, tools ini cocok untuk wireframe singkat dan eksplorasi ide. Fokusnya itu hanya struktur halaman, bukan tampilannya ya. Mid fidelity, nah di sini barulah
Ya, di area tengah ada Marvel, Flinto, Proto.io, Principle, Atomic, Origami Studio, gitu ya, InVision Studio. Nah, tools ini memungkinkan kita membuat prototipe dengan navigasi dan interaksi dasar ya. Jadi di sini fokusnya pengujian alur, bukan detail visual. Nah, kalau high fidelity ini bagian kanan ini sudah menggunakan tool seperti Figma gitu ya, Webflow. Nah, tools ini membuat prototipe menjadi interaksi kompleks ya, animasi bahkan logika sistem. Nah, fokusnya ini adalah simulasi produk secara nyata. Nah, tapi kapan kita memilih atau menggunakan tools ini, yaitu bukan soal mana yang paling canggih, tapi mana yang paling sesuai dengan tujuan prototyping di tahap tersebut. Nah, ini adalah proses prototyping ya. Kita ini prototyping itu ada di eh, tahap keempat ya. Tahap keempat dari design thinking yang ini. Nah, sementara ini adalah tahapan-tahapan dalam design thinking dari mulai empathize, ya, define, ideasi, prototype, dan barulah masuk ke fase testing ya. Jadi prototyping ini adalah di mana ide itu mulai berubah menjadi sesuatu yang bisa dilihat dan dicoba. Kita membuat versi awal produk yang bisa diklik diuji. Nah, prototype ini bukan untuk sempurna, tapi untuk mempercepat ya proses pengujian dan juga perbaikan. Nah, ini tahapan prototyping ya. Roadmap-nya adalah seperti ini, dari menentukan tujuan, lalu pemilihan tingkat fidelity-nya, lalu mulailah dikembangkan prototype. Setelah prototipe jadi, kemudian atau mungkin sesuai dengan sprint ya, kalau menggunakan Agile, barulah masuk ke uji dan pengujian dan mengumpulkan feedback ya. Jadi pada saat pengguna melakukan testing, maka nanti akan ditemukan apakah ada hambatan, kemudian bagaimana ekspektasi mereka, lalu untuk menguji dan mengumpulkan feedback itu menggunakan pertanyaan terbuka ya untuk menggali insight. Lalu lakukan iterasi dan perbaikan nah di sini. Dengan adanya feedback tadi, lalu mulai masuk ke fase perbaikan. Perbaikan itu bisa terhadap perbaikan kecil maupun perbaikan besar ya. Jadi ini tidak masalah karena kita baru selesai dari prototyping. Lalu mendokumentasikan proses ini adalah salah satu hal penting juga ya. Yaitu perubahan apa saja yang harus dilakukan, lalu alasan perubahannya menjadi seperti apa, kemudian desainnya menjadi dari A menjadi B, gitu, alasan keputusan desainnya apa, kemudian insight untuk konsistensi tim. Dan yang ketujuh adalah pengujian akhir ya, gunakan usability test, A/B testing, atau evaluasi tugas atau task analisis ya, untuk memvalidasi keputusan desain. Dan yang kedelapan, prototyping itu adalah adanya implementasi dan rilis ya. Ada hand-off, jadi setelah selesai dilakukan continuous improvement, barulah masuk ke tahap implementasi atau yang disebut dengan peralihan dari desainer ke developer. Lalu monitor feedback setelah rilis gitu ya, dan lakukan continuous improvement seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan rapid prototyping ya di dalam UX, yaitu apa? Rapid prototyping ini adalah pendekatan membuat prototipe dengan sangat cepat, lalu langsung diuji, langsung dievaluasi, dan diperbaiki. Jadi, tidak perlu menunggu desain sempurna. Ya, kita bisa mulai dari versi yang sederhana, itu sudah cukup mewakili ide utama. Cara kerjanya apa? Yaitu pembuatan, prototyping, pengujian, proses perbaikan, lalu dilakukan pengujian kembali, gitu ya. Dan ini dilakukan dengan waktu yang singkat. Jadi kita bisa melakukan sampai beberapa iterasi gitu ya. Nah, mengapa penting? Ini adalah pendekatan ini membantu kita menemukan masalah sejak awal sebelum waktu dan biaya terbuang terlalu jauh di tahap development. Jadi contohnya adalah daripada menunggu semua fitur aplikasi, jadi kita coba membuat prototype untuk satu order penting, misalnya cross login, pengisian form gitu ya.
Jadi rapid prototyping ini bukan tentang cepat gitu, udah cepat selesai, tidak seperti itu, tapi justru bagaimana cara kita belajar secara cepat dan bagaimana melakukan perbaikan dengan cepat juga. Nah, ini adalah rapid prototyping ya, jadi fokusnya bisa berupa sketsa gitu ya, di kertas, wireframe digital, atau prototype interaktif sederhana. Lalu siklusnya juga cepat gitu ya. Prosesnya selalu berulang, ada pembuatan, pengujian, dan perbaikan. Lalu manfaatnya untuk tim. Nah, pendekatan ini membantu tim menghadapi ketidakpastian daripada menebak-nebak solusi ya. Kita bisa langsung mencoba beberapa alternatif. Dan ingat bahwa di dalam rapid prototyping ini, prototype itu adalah alat untuk belajar ya, bukan produk akhir. Ini belum selesai ya. Development itu belum masuk gitu ya. Nah, manfaat rapid prototype ini adalah feedback-nya lebih cepat dan proses iterasi yang berkelanjutan, kemudian efisiensi waktu tentunya dengan biaya ya, meningkatkan pengalaman pengguna, ya pengguna sudah bisa merasakan, menguji gitu ya, dan memberikan feedback, lalu membuat kolaborasinya menjadi semakin inklusif ya. Prototipe mudah difahami semua pihak, bahkan tidak hanya sekedar teknis, itu yang membuat komunikasi tim dengan stakeholder menjadi jauh lebih efektif. Kemudian mendorong inovasi dan kreativitas ya tentunya. Karena resiko di awal itu lebih rendah ya. Jadi tim akan lebih berani dalam bereksperimen dan cepat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan user atau pengguna atau pasar ya. Nah, kesimpulannya rapid prototyping ini adalah membantu kita membuat produk bukan hanya asal jadi, tapi juga lebih tepat sasaran bagi pengguna. Tahapannya apa saja? Yaitu ada prototype yang pertama, jadi membuat versi sederhananya, tidak perlu lengkap gitu, yang penting alurnya sudah dapat terlihat. Lalu proses review, prototype kemudian diuji oleh user ataupun tim. Lalu perhatikan bagaimana mereka menggunakan sistem dan di mana mereka mengalami kesulitan ya. Lalu tahap refine and iterate ya, berdasarkan hasil review kita bisa melakukan perbaikan. Jadi ini yang disebut rapid prototyping ya. Perbaikan cepat, lalu diuji kembali gitu ya. Nah, dan setelah proses ini selesai gitu ya, dan mendapatkan produk yang disepakati dengan stakeholder maupun pengguna, maka produk tersebut di-deliver. Jadi setelah produk stabil gitu ya, barulah kita masuk ke tahap delivery ke developer atau ke stakeholder. Nah, ada tahap apa saja nih dalam rapid prototyping, yaitu yang pertama adalah prototype ya. Membuat prototype, jadi mulai dari sketsa sederhana atau wireframe untuk memvisualisasikan ide, kemudian naik ke mid fidelity untuk menguji alur dan navigasi, lalu high fidelity jika ingin mensimulasikan produk secara final ya. Nah, prototype diuji ke pengguna dan stakeholder. Jadi kita hanya fokus mengamati bagaimana mereka berinteraksi dan di mana mereka mengalami kesulitan. Dan semua insight ini menjadi bahan utama ya untuk iterasi selanjutnya. Lalu ini adalah refine. Refine ini adalah proses memperbaiki prototipe berdasarkan feedback baik perubahan kecil maupun besar ya. Lalu prototipe diuji ulang untuk memastikan perbaikannya dan benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan. Lalu siklus ini diulang sampai desain stabil dan siap diimplementasikan. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 tipe prototipe ya. Yang pertama ada paper. Jadi artinya ini adalah prototipe paling sederhana ya, bisa berupa gambar di atas kertas. Contoh sketsa gambar untuk login ya di buku tulis gitu ya. Tipe ini cocok untuk brainstorming ya dan eksplorasi ide awal. Lalu ada paper prototyping. Apa ini? Itu bisa berupa sketsa tangan atau potongan UI di kertas. Kapan digunakan? Nah, ini
Metode ini ideal saat kita masih di tahap eksplorasi di awal. Ya, kelebihannya diskusi jadi lebih hidup, user, bisa langsung menunjuk ke bagian yang membingungkan dan memberi feedback dengan cepat. Nah, keterbatasannya apa? Nah, karena interaksinya masih manual, maka kita harus berpura-pura sebagai sistem ya, misalnya memisahkan kertas saat user menekan tombol gitu. Jadi semuanya prosesnya masih manual. Lalu digital prototyping. Nah, ini bisa menggunakan tool Sigma atau Adobe XD ya. Karakteristiknya adalah bisa berada di mid fidelity atau high fidelity dengan tampilan yang sudah mendekati produk akhir. Kemudian kita juga bisa menguji interaksi nyatanya seperti pada saat kita tap, kemudian scroll gitu ya, navigasi antar halaman. Nah, manfaatnya itu kalau digital prototyping sangat cocok untuk evaluasi usability yang lebih akurat ya. Karena perilaku user itu sudah menyerupai pengguna sebenarnya. Nah, namun ada keterbatasan yaitu digital prototyping itu membutuhkan skill dan waktu lebih banyak dibandingkan paper prototype. Jadi, jika ide sudah cukup matang dan ingin diuji secara realistis, maka digital prototype itu adalah pilihan terbaik. Ada yang disebut dengan native prototyping. Nah, ini apa? Itu bentuk prototype yang paling realistis karena dibuat menggunakan kode atau framework front-end. Karakteristiknya apa? Prototype ini meniru aplikasi nyata gitu ya, ada animasi, gestur, logika kondisi sampai mikro interaksi. Nah, kapan digunakan? Yaitu ketika kita ingin menggunakan validasi usability tingkat lanjut ya dan menguji performa sistem. Keterbatasannya karena dibuat dengan code, prosesnya membutuhkan waktu, effort, biaya yang jauh lebih tinggi dibanding paper atau digital prototype. Nah, kapan digunakan? Itu cocok untuk tahap akhir ini ya. Ketika desain sudah matang, kita ingin memastikan perilaku aplikasi benar-benar sesuai kebutuhan produk. Nah, ini perbandingannya ya secara menyeluruh. Seperti yang sudah dijelaskan, bagaimana paper prototyping, lalu digital prototyping, dan native prototyping. Nah, kalau kita lihat di sini aspek durasi pembuatannya. Jadi paper prototype itu paling cepat, yang paling lama digital native ya, native. Dari sisi interaksi dan tingkat fidelity, kira-kira gimana? Paper itu hanya mendukung interaksi manual ya. Digital sudah cukup realistis, ada klik dan navigasinya, lalu native memberikan pengalaman yang paling lengkap ya. Ada gestur, animasi, logika sistem, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Biaya juga meningkat ya seiring tingkat fidelity. Jadi high fidelity itu lebih mahal atau native. Nah, kapan digunakan? Untuk paper cocok untuk eksplorasi, lalu digital untuk evaluasi usability dan alur, lalu native untuk validasi akhir atau proof of concept. Jadi, tidak ada satu tipe yang paling benar, yang ada adalah pilih metode berdasarkan tujuan, waktu, dan sumber daya yang tersedia. Nah, itulah materi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas kehadirannya menyimak materi hari ini.